Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita absen dulu saja ya. Jadi, absen dulu, nanti baru persiapan untuk presentasi materi terakhir ya. Belum ITS. Ibu buka siap dulu sebentar. Biokonservasi. Ibu kirim ya untuk barcode-nya.
Gusto ko nung Telur, sayuran, terus sandwich. Baik, kita mulai saja ya untuk tugas presentasi. Silakan persiapan. Persiapkan yang lainnya nanti sambil nyusul. baik Bu, saya izin screen terlebih dahulu.
Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rizky Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami selaku kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hukum perlindungan dan perjanjian internasional dalam konservasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alima Ikrimah Azhara, Bunga Marseli, Aprilia Dwi Arini, Fadila Syafa Nur Hanifa, Nur Afifah Aryana, Unda Tutoah, dan Umi Latifatul Lailiyah. Langsung saja lanjut ke materi. Kepada Umi Latifatul Lailiyah sebagai pemateri 1, kami persilahkan. Konsep dasar keanekaragaman hayati. Kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan sebuah masa depan bagi umat manusia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan, bahkan energi dengan nilai guna aktual maupun potensial bagi kemanusiaan. Nilai-nilai guna inilah yang harus tetap berkelanjutan baik bagi generasi manusia saat ini maupun generasi masa depan. Disinilah pentingnya konservasi, karena dengan adanya konservasi, manusia dituntut untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Upaya konservasi keanekaragaman hayati. Upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dilaksanakan secara in situ dan ex situ, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun tindakan pengelolaan yang dilakukan di luar habitat dengan intervensi manusia. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan yang terdapat dalam sumber daya alam. Beberapa pengaturan mengenai sumber-sumber kekayaan alam di laut yang melewati batas negara telah lama diatur melalui hukum perjanjian. Namun, beberapa perjanjian yang telah disetujui oleh beberapa negara masih merupakan hukum internasional khusus atau hukum internasional regional, seperti Konvensi Internasional mengenai Ikan Paus yang berlaku pada tanggal 10 November 1948. Kemudian ada Konvensi Jenewa mengenai perikanan yang berlaku pada tanggal 20 Maret 1966, Konvensi mengenai perikanan di Laut Hitam yang ditandatangani 7 Juli 1959. Konvensi mengenai sumber daya alam yang berada di daratan telah diatur pula dalam hukum perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional mengenai lahan basah yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971. Selanjutnya adalah konvensi internasional maupun beberapa hukum kebiasaan internasional yang berlaku bertujuan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam yang ada di muka bumi, khususnya spesies tertentu. Dengan dilindunginya spesies tersebut dari ancaman kepunahan, maka tingkat keanekaragaman hayati minimal dapat dipertahankan dari ancaman kepunahan. Konvensi keanekaragaman hayati merupakan perjanjian multilateral untuk mengikat para pihak, terutama negara peserta konvensi, dalam menyelesaikan masalah-masalah global, khususnya keanekaragaman hayati. Prinsip dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batasan nasional. Next. Selanjutnya adalah status perlindungan keanekaragaman hayati.
Status konservasi keanekaragaman hayati secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan pada Permen LHK nomor P106, Men LHK Sekjen Kum 1/12/2018 yang berlaku di Indonesia, Red List dari International Union for Conservation of Nature atau IUCN, dan daftar appendix dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES untuk perdagangan internasional. Nah, peraturan CITES menempatkan satwa yang dilindungi dalam 3 kategori, yaitu Appendix 1 merupakan kategori jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah, sehingga pemanfaatannya harus diawasi secara ketat dan hanya diperuntukkan pada hal-hal yang luar biasa sifatnya, atau bukan untuk kepentingan komersil. Kemudian ada Appendix 2, merupakan jenis-jenis flora dan fauna yang dianggap langka tetapi masih dapat dimanfaatkan secara terbatas, antara lain melalui sistem kuota dan pengawasan ketat dari sekretariat. Selain itu, perdagangan flora dan fauna yang termasuk dalam Appendix 2 harus disertai izin dan otorita pengelola negara pengekspor. Yang ketiga ada Appendix 3, merupakan kategori flora dan fauna yang dianggap langka bagi negara atau kawasan tertentu yang murni penempatan kuota ekspor ditentukan oleh otorita pengelolaan dan otorita ilmiah, dalam hal ini Departemen Kehutanan dan LIPI. Pengelompokan flora dan fauna yang dilakukan oleh CITES dalam appendix tersebut didasarkan pada kelangkaan, keunikan, dan endemisme. Next. Selanjutnya, ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antar negara dalam bentuk tertulis yang diatur berdasarkan hukum internasional baik berbentuk instrumen tunggal maupun lebih, dan apapun bentuk rancangannya. Next. Upaya perjanjian internasional. Pada umumnya, perjanjian internasional yang berupaya melindungi flora dan fauna pada saat sebelum terbentuknya World Commission on Environment and Development masih berparadigma yang cenderung komersil. Misalnya saja CITES 1973 dibentuk tidak untuk melindungi flora dan fauna langka secara murni konservasi, akan tetapi masih mempertimbangkan kondisi perdagangan flora dan fauna di tingkat internasional dengan mendasarkan pada daftar spesies yang berupa appendix dan adanya sistem kuota. Baik, selanjutnya itu terkait dengan perjanjian internasional setara KTT bumi. Nah, sebelumnya dari perjanjian ini tuh ada cukup banyak, tapi kami hanya mengambil 2 saja, yaitu the Convention on the Conservation of Europe Wildlife and Natural Habitats, International Convention for the Regulation of Whaling, Dublin 1995. Kemudian ada amendments to the schedule of the National Convention for the Regulation of Whaling 2014 dan amendment to annex of the agreement to the Conservation of Albatross and Petrels tahun 2014. Nah, perjanjian internasional tersebut dapat berupaya untuk melindungi, melestarikan, membatasi, hingga melarang pemanfaatan sumber daya alam seperti flora dan fauna baik di darat, laut, maupun udara agar tetap lestari seperti itu. Kemudian selain itu perjanjian internasional tersebut juga pada umumnya telah menekankan paradigma baru, yaitu masuk konsep pembangunan
berkelanjutan dengan harapan sumber daya alam flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan. Next. Baik, merupakan ada beberapa perjanjian internasional yang berhubungan dengan flora dan berupaya untuk dilakukan perlindungan dan pelestarian. Nah, perjanjian internasional tersebut dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu merupakan perlindungan anjing laut, kemudian perlindungan jenis ikan di sungai tanah, lalu perlindungan ikan salmon, perlindungan anjing laut, perlindungan migran, perlindungan satwa peliharaan untuk pertanian, kemudian perlindungan spesies migran berbagai jenis tanaman, satwa, dan ekosistem sebagai habitat, ada perlindungan hidupan liar, perlindungan hewan dari penyembelihan, perlindungan ikan salmon, hewan, perlindungan peliharaan, perlindungan ikan liar, laut, dan dari penangkaran yang menggunakan luas, perlindungan berbagai jenis unggas, ada perlindungan berbagai jenis salasean, cetacean, perlindungan jenis atau beruang jauh, dan persediaannya perlindungan jenis perlindungan ekosistem hutan, perlindungan keragaman hayati, kemudian ada perlindungan gorila, perlindungan sumber daya perikanan di laut lepas. Next. 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 Baik, selanjutnya ada implementasi perjanjian internasional terhadap upaya pelestarian penyu di Indonesia, yaitu ada kondisi populasi penyu di perairan Indonesia merupakan ya. Baik, saya lanjutkan. Kondisi populasi penyu di perairan Indonesia merupakan aset nasional dalam keanekaragaman hayati sangatlah ironis. Ditambah lagi, sesungguhnya semua jenis penyu telah masuk ke dalam Appendix 1 tidak boleh diperdagangkan. Selain masalah eksploitasi dan ekobiologi, sejumlah permasalahan lain juga dihadapi dalam upaya menjaga populasi penyu di alam, yaitu yang pertama ada sumber data yang sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan siklus biologi dan ekologinya. Lalu ada kesadaran masyarakat dan aparat terkait rendahnya daerah. Selanjutnya ada status penyu hijau yang belum dilindungi atau setidaknya peraturan dan tindakan pemerintah yang tegas atas tingkat pemanfaatan jenis tersebut sangatlah tinggi. Lalu ada kurangnya penelitian, pengembangan, pendidikan, dan latihan mengenai penyu yang frekuensinya masih rendah. Next. Selanjutnya yaitu status penyu. Menurut pandangan internasional, semua jenis penyu yang terdapat di seluruh dunia sudah termasuk dalam kategori langka atau endangered species dan dilindungi undang-undang. IUCN dalam Read Data Box IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, semua jenis penyu telah tercatat dalam kategori jenis yang terancam punah. CITES dalam rangka pengawasan lalu lintas dan perdagangan satwa secara internasional, semua jenis penyu telah dicantumkan dalam Appendix 1 CITES, artinya semua jenis langka yang terancam punah dan tidak boleh atau dilarang diperdagangkan secara internasional. Next.
Di sini ada 5 jenis penyu yang ada di Indonesia, di antaranya telah dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, penyu belimbing dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/KPTS/UM/5/1978. Penyu lengkang dan penyu tempayang yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/KPTS/UM/10/1980. Gambar sebelah kiri yaitu gambar penyu lengkang dan gambar sebelah kanan yaitu gambar penyu tempayang. Next. Selanjutnya yaitu penyu sisik dan penyu pipih yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 882/KPTSLL/1992. Sedangkan penyu hijau belum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang artinya masih diperbolehkan untuk ditangkap atau dimanfaatkan di dalam negeri walaupun secara terbatas, dengan tetap berpedoman kepada kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam. Next. Selanjutnya ada beberapa ketentuan yang dibuat dalam rangka melestarikan penyu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembatasan penangkapan dan pemanfaatan penyu. Yang kedua ada sistem kuota. Yang ketiga ada pembatasan ukuran untuk memberikan kesempatan berkembang biaknya jenis penyu yang belum dilindungi, yaitu penyu hijau. Penyu hijau itu perlu ditetapkan pembatasan ukuran supaya keberadaannya di alam dapat tetap lestari. Selanjutnya ada penyu yang boleh dipotong adalah penyu yang berukuran dari 80 ccl dan jumlahnya harus berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Pemotongan penyu ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan keagamaan yang bersifat ritual, khususnya yaitu yang terdapat di Bali. Selanjutnya ada melarang penjualan barang, offsetan atau awetan, souvenir, dan barang-barang kerajinan yang umumnya berasal dari sumber daya penyu. Lalu ada semua kegiatan penangkapan penyu harus mendapat izin penangkapan dari instansi yang berwenang dan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti ukuran penyu yang boleh ditangkap, sistem sasi, dan lain sebagainya. Next. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk pembuatan PPT ini. Baik, terima kasih atas pemaparan pematerinya. Langsung saja, jika dari teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan, bisa menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di room chat. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Saya persilahkan. Izin masuk, saya Putri Eka, izin bertanya. Tujuan dari keanekaragaman hayati, tujuan dari konservasi keanekaragaman hayati menurut kelompok apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut, Retno Robiatul Al-Adawiyah, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kelompok 5 sudah memaparkan materinya. Dari penjelasan yang tadi, saya ingin bertanya, boleh dijelaskan kembali apa itu pembatasan dan penangkapan, pembatasan dalam penangkapan serta pemanfaatan penyu dalam sistem kuota itu apa nih? Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ana Prisma Listiana, silakan. Terima kasih Umdah untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ana.
Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi kan di slide dipaparkan sumber datanya sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan siklus biologi dan ekologinya. Bisa minta tolong dijelasin nggak gimana maksudnya untuk siklus biologi dan ekologinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Oke. Izin masuk, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Eka. Apa tujuan dari konservasi keanekaragaman hayati? Betul kan, Eka? Iya. Baik, jadi menurut kelompok kami, keanekaragaman hayati itu bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya hayati baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, sehingga kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati juga perlu mengikuti tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Apakah menjawab, Putri Eka? Atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin? Gimana Putri Eka menjawab pertanyaannya? Menjawab Alia. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Retno. Pertanyaannya yaitu, boleh dijelaskan apa itu pembatasan penangkapan dan pemanfaatan penyu dengan sistem kuota? Nah, dari kelompok kami, maksud dari pembatasan penangkapan dan pemanfaatan penyu sistem kuota itu seperti contoh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penyu hijau yang digunakan bagi masyarakat Bali tadi, sebagai tradisi atau yang biasa disebut sebagai adat Gendawang Yadram. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas tradisi yang menggunakan penyu sebagai permohonan adat tersebut. Makanya dibentuk sistem kuota, di mana menggunakan ketentuan-ketentuan seperti ukuran yang boleh ditangkap,
Nah, sistem kuota penyu hijau ini maksimal sebanyak 3.000 ekor setiap tahunnya. Begitu, Retno, apakah sudah menjawab ya? Baik, Lia. Terima kasih, ya. Terima kasih kelompok 5. Oke, sama-sama, Retno. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Tadi Ana bertanya, bisa dijelaskan maksudnya gimana siklus biologi dan ekologinya dalam permasalahan upaya menjaga populasi penyu di alam. Siklus biologi yang dialami adalah banyaknya gangguan dari predator seperti kepiting, burung, dan biawak terhadap telur yang dibenamkan di pantai, serta pemangsaan tukik di laut. Dan dari aspek ekologinya yaitu berkurangnya daerah untuk bertelur dan daerah mencari makan. Perubahan pada karakteristik pantai sebagai contoh akibat erosi dan pengubahan pulau menjadi pulau wisata adalah penyebab hilangnya area bertelurnya penyu. Gimana Ana, apakah sudah menjawab? Sudah, Dila. Terima kasih. Baik, sepertinya masih ada 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya izin masuk. Saya Devi, Los Angeles, izin bertanya kepada kelompok 5. Tadi kan dijelaskan bahwa CITES merupakan konvensi perjanjian internasional mengenai keanekaragaman hayati. Nah, adakah konvensi lain mengenai konservasi kehati, terutama perlindungan hewan? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Devi Raj. Adakah konvensi lain yang mengatur perlindungan hewan selain tadi yang dijelaskan? Yang pertama itu ada Convention on Biology Diversity atau CBD. Konvensi ini merupakan langkah dalam konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik. Kemudian ada Cartagena Protocol on Biosafety. Protokol ini menetapkan suatu kemajuan persetujuan berdasarkan informasi prosedur untuk memastikan bahwa negara-negara harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan sebelum menyetujui impor organisme tersebut ke wilayah mereka. Protokol berisi referensi ke pendekatan pencegahan dan menegaskan kembali langkah pencegahan dalam prinsip 15 Deklarasi Rio mengenai lingkungan dan pembangunan. Yang ketiga ada World Heritage Convention. Konvensi yang paling signifikan dari 1972 mengenai Konvensi Warisan Dunia, merupakan menghubungkan bersama-sama dalam satu dokumen konsep konservasi alam dan pelestarian kekayaan budaya.
Yang keempat itu ada Convention on Migration Species atau disebut juga CMS atau Bonn Convention. Merupakan konvensi yang bertujuan untuk melestarikan spesies yang bermigrasi darat, air, dan burung di seluruh jangkauan. Seperti itu, Devi. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Mbak Seli. Terima kasih. Sama-sama, Devi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Thomas. Mengenai CITES pada umumnya digunakan sebagai apa di Indonesia? Baik, saya dari Thomas terkait situs itu berguna untuk apa. Jadi perlu kita ketahui bahwa situs merupakan suatu konferensi yang memperbolehkan kehadiran organisasi-organisasi non-pemerintah yang tidak mempunyai hak voting dan kesejahteraan hak voting dan menaruh perhatian pada masalah konservasi seperti itu. Kemudian kesejahteraan binatang, dagangan, kemudian minat-minat keilmuan. Nah, situs itu sendiri digunakan sebagai pedoman bagi Indonesia untuk menangani, mengendalikan, mencegah perdagangan hewan di Indonesia. Indonesia sendiri telah menjadikan SITS sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penanganan dan perlindungan hewan. Seperti itu bukti dari digunakannya SITS itu, bukti digunakannya SITS sebagai aturan yang mengikat di Indonesia adalah Indonesia telah meratifikasi SITS 1990 serta peraturan pemerintah lainnya. Selain itu, Indonesia juga membentuk institusi-institusi yang khusus untuk menangani permasalahan penanganan dan pengendalian perdagangan hewan di Indonesia, seperti otoritas pengelola dan otoritas keilmuan. Terhadap institusi yang bertugas sebagai pelaksana SITS ini menandakan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dan patuh dalam menjalankan aturan SITS yang berlaku secara internasional. Itu Thomas. Apakah menjawab pertanyaannya? Atau mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau mengoreksi? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi trouble nih, suaranya nggak bisa masuk. Baik, untuk ini kelompok berapa ya? 5 apa 6? 5, Ibu. Kelompok 5. Ya. Tadi tentang peraturan ya. Peraturan. Kemudian sebetulnya tadi ya tentang konservasi. Ya, kalau kita bicara tentang konservasi sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 ya, tentang konservasi dan sumber daya alam dan ekosistem. Tetapi Undang-Undang Nomor 5 tadi, Nomor 590 pun sekarang sedang digodok untuk diperbaiki ya naskahnya. Jadi mungkin ada perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak termaktub di dalam undang-undang tadi yang nanti akan ditambahkan. Gitu ya. Sekarang sedang digodok oleh Dirjen Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga DPR, gitu ya. Tetapi sekarang belum goal, ya sedang masih dalam pembahasan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang keanekaragaman hayati, ya tentunya ada tujuan tadi yang ditanyakan, ya. Ya, karena tujuan ini antara lain tentunya ya menyediakan tadi sumber plasma nutfah, ya, bisa dipakai sebagai pengembangan di dalam budidaya tanaman, misal, ataupun memanfaatkan spesies sebagai penyangga kehidupan, ataupun menyediakan tanaman pangan, obat-obatan di dalam perdagangan, ya. Ataupun meningkatkan sumber daya alam tentunya ya, baik yang hayati ataupun yang non hayati. Gitu. Tadi sepertinya di kelompok ini tidak atau belum dibahas tentang perjanjian internasional tentang sumber daya genetik ya, dari protokol Nagoya, ya, mungkin belum disampaikan, nanti akan Ibu tambahkan ya materi tentang protokol Nagoya ini. Mungkin akan Ibu share saja ya materinya, nanti bisa sebagai bahan tambahan untuk melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Ya. Kemudian untuk UTS kan sudah dilaksanakan minggu depan ya. Jadi mungkin materi-materi dari kelompok 5 ini pun perlu dikirim ke Ibu ya sebagai bahan acuan juga untuk UTS nanti. Gitu ya. Jadi tetap harus mengirim via email juga nggak apa-apa ya, karena di situ juga tercantum nama-nama kelompok ini yang Ibu tentu tidak hafal kalau tidak diberikan atau dikirimi materi tadi ya. Jadi di samping untuk menilai hasil presentasi, hasil tugas ya, termasuk tadi sebagai bahan-bahan termasuk bahan ujian gitu ya. Jadi ini Ibu akan membuka dulu materinya. Sebentar ya. Ini tadi kan memang banyak ya, banyak aturan-aturan atau perjanjian secara internasional ya, tetapi ini yang
belum disampaikan tadi tentang protokol Nagoya. Ya. Sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang biodiversitas, keanekaragaman hayati, ya, yang ada di Indonesia, ya kalian juga mungkin sudah sering lah bahwa negara kita termasuk mega biodiversity, ya. Mungkin terbesar setelah Brasil ataupun Afrika gitu ya. Tapi dari data-data yang disampaikan oleh LIPI ya pada tahun 2011 itu ternyata untuk keanekaragamannya cukup besar ya yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, untuk keragaman spesies ya dari mamalia, amfibi, reptil ya, kemudian kelompok-kelompok hewan invertebrate, kemudian ikan, ya, primata, kupu-kupu, ya itu termasuk cukup besar. Ya. Jadi kalau kita lihat komposisi-komposisi fauna ini, ya fauna atau flora ya sama ya, floranya juga mempunyai keanekaragaman yang cukup tinggi juga. Ya, jadi hutan-hutan yang ada di Indonesia ya, itu masih menyimpan banyak sekali spesies yang mungkin di negara lain tidak ada. Itu pun belum terdata secara keseluruhan. Ya, jadi untuk kelompok-kelompok burung saja ini Indonesia paling besar ya dibanding dengan yang lainnya. Mungkin untuk kelompok-kelompok mamalia mungkin lebih di bawah Brasil misal, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang jumlahnya melimpah di Indonesia yang mungkin tertinggi di dunia. Ya, kelompok-kelompok spesies ikan, ya keanekaragaman spesies ikan pun ini paling tinggi. Ya. Kemudian terumbu karang, ya. Dari 700 spesies terumbu karang yang ada di dunia tuh 450 atau separuhnya lebih itu ada di Indonesia. Ya, jadi memang harus kita akui untuk keanekaragaman spesies, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini cukup besar. Ya. Jadi itu data yang ada, ya mungkin belum banyak yang dieksplor, yang mungkin belum bisa teridentifikasi pun masih banyak sekali. Ya, jadi dari keragaman spesies yang dimiliki ini tentunya kita juga harus atau wajib menjaga ya supaya tidak terjadi kepunahan. Karena apa? Karena kelompok-kelompok spesies flora ya, fauna ya tentunya dia juga merupakan suatu sumber daya genetik yang ada. Jadi kita harus tetap menjaga kelestarian. Nah, salah satu upaya di dalam melakukan kelestarian sumber daya genetik ini pada tahun 13 itu ya Indonesia sudah meratifikasi protokol Nagoya. Ya, jadi dia mengesahkan ya melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 13. Ya, jadi pengesahan protokol Nagoya ini tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati.
Ya, jadi memang sebelum ada konvensi tentang keanekaragaman hayati ini yang diadakan di Tokyo, ya, yang dikenal sebagai Protokol Nagoya ini, jadi sebelumnya mungkin 10 tahun sebelumnya sudah disinggung tentang hal ini, ya, tentang sumber-sumber daya genetik yang ada di dunia. Jadi dengan 10 tahun kemudian baru negara-negara lain itu sudah mulai membahas tentang undang-undang ini atau tentang perjanjian internasional ini. Ya, jadi Protokol Nagoya ini tentunya sudah dimulai tadi sejak tahun 2010 atau 2011 gitu ya, tetapi Indonesia baru meratifikasi pada tahun 13 gitu ya. Jadi setelah disetujui, kemudian kita setelah tentunya ini biasanya presiden, ya, keputusan presiden, ya, tentunya bersama-sama dengan DPR, ya, ini akan mengesahkan undang-undang tadi. Ya, jadi pada intinya untuk Protokol Nagoya ini merupakan suatu perjanjian internasional, ya, yang tadi Ibu sampaikan, mengatur tentang akses terhadap sumber daya genetik. Kemudian akan terbentuk atau terjadi suatu pembagian keuntungan, ya, yang adil dan seimbang. Nah, sebelum ada Protokol Nagoya ini, ya mungkin negara Indonesia sebagai sumber daya genetik yang terbesar di dunia, ya, merasa kecolongan, ya, merasa dirugikan dengan ini. Jadi dengan adanya protokol ini yang merupakan tonggak perjanjian di dalam tata kelola secara internasional, ya, tentang keanekaragaman hayati, baik nanti di dalam pemanfaatannya atau mungkin juga termasuk di dalam pertukaran sumber daya genetik yang ada di negara-negara yang lain. Itu ya. Jadi tentunya kalau kita bicara tentang perjanjian internasional, kalau yang selama ini mungkin yang terjadi adalah di bidang perdagangan, ya, itu sudah sering. Tetapi kalau di bidang sumber daya genetik ini mungkin baru, termasuk baru. Ya, kalau biasanya di bidang perdagangan secara internasional itu sudah ada sejak tahun 60-an sudah terbentuk. Ya. Jadi untuk sumber daya ini, sumber daya genetik yang ada di wilayah Indonesia ataupun negara-negara yang lain, ini baru terbentuk 2010-an, 2011, ya, setelah ditandatangani bersama dengan negara-negara yang lain, ya mungkin pada waktu itu baru 21 negara yang tanda tangan, itu ya, padahal ada 193 yang ikut, gitu ya. Jadi mungkin setelah dipertimbangkan, ya, baru dibicarakan dengan kementerian yang terkait, ya, dampak positif atau negatifnya, akhirnya Indonesia melakukan penandatanganan. Gitu ya. Kemudian di dalam meratifikasi tadi, ya, tahun 13 tadi, ya, kita sahkan bersama keputusan atau bersama dengan DPR tadi, ya, sehingga terbentuk suatu undang-undang atau keputusan presiden. Nah, tentunya Indonesia juga nggak mau, ya, kalau keanekaragaman hayati yang ada di tempat kita nanti akan dimanfaatkan
negara lain, ya, karena Indonesia ini untuk kekayaan keanekaragaman hayatinya, ya, dia tentunya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat kita, ya, tentunya pada masyarakat yang memiliki tradisional, ya, banyak di masyarakat kita yang memang memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kegiatan-kegiatan budaya dan seterusnya. Ya, dan tentu ini pun akan tetap harus kita jaga kelestariannya. Ya, jadi intinya tadi perjanjian atau protokol Nagoya ini sebetulnya melakukan perlindungan lah terhadap sumber daya genetik yang ada, ya, termasuk nanti harus ada jaminan untuk pembagian keuntungan, ya, bagi negara Indonesia apabila dimanfaatkan oleh negara lain. Jadi ada perjanjian sampai ke hal tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang asing itu banyak, ya, tahun-tahun sebelumnya banyak memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia tanpa melakukan izin dan seterusnya, ya. Jadi dengan bebas mengambil sumber daya alam yang ada, ya. Jadi diharapkan dengan adanya protokol Nagoya ini, ya, Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang optimal, ya, dari sumber-sumber daya alam yang ada di dalam negeri tadi. Ya, kalau dulu dengan alasan mungkin orang asing datang ke Indonesia dengan alasan ingin meneliti, gitu ya, meneliti plasma nutfah yang ada di tempat kita, kemudian mereka akan bawa, ya, ke negaranya, kemudian mungkin akan dimanfaatkan oleh mereka, bisa sebagai sumber pangan, sumber obat dan seterusnya. Ya, jadi dengan semakin majunya orang-orang Indonesia, ya, sumber daya manusianya semakin apa ya istilahnya, pintar. Ya, kalau sekarang, kalau zaman dulu masih ada buta huruf, ya, dibohongi mau. Tapi kan sekarang mayoritas sudah berpendidikan, ya, sudah terbuka untuk pola pikirnya. Nah, tentunya kita juga harus hati-hati di dalam menjaganya, kan demikian. Ya. Kemudian tadi protokol Nagoya itu penting karena akan menjadi instrumen untuk mencegah pencurian sumber daya genetik atau biopiresi. Ya. Jadi selama biopiresi sering terjadi tanpa memberikan kontribusi manfaat bagi pemilik sumber daya genetik ini, yaitu Indonesia, ya, selama ini kan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi dengan dilakukannya suatu perjanjian internasional protokol Nagoya ini, ya, kita paling tidak bisa menjaga ataupun mendapatkan kontribusi, ya, dari sumber daya yang dipakai. Ya, jadi dalam perjanjian-perjanjian tersebut mungkin juga silakan mengambil sumber daya genetik dari negara saya, ya, tetapi konsekuensinya Anda harus bagi hasil, gitu. Apa yang dilakukan oleh negara lain dan memanfaatkan sumber daya genetik yang ada, menghasilkan income yang cukup besar, ya, harus dibagi secara adil. Gitu. Itu ya, jadi itu. Kemudian, nah tentunya selain hal tadi, ya,
tentunya juga untuk tadi menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik bagi generasi yang akan datang. Ya, jadi tidak boleh diambil secara semena-mena. Jadi dimanfaatkan tetapi tidak melestarikan. Ya, karena nanti yang berdampak tentunya juga generasi yang akan datang. Jadi harus ada sustainable ya, untuk sumber-sumber daya yang ada. Intinya itu. Ya. Kemudian sebetulnya di dalam memanfaatkan sumber daya genetik itu tidak terbatas pada sumber daya genetik saja, tetapi juga terhadap produk turunannya atau derivatnya. Nah, untuk produk-produk derivat ini, ya tentunya ini juga merupakan hasil metabolisme sumber daya genetik juga, ya, yang dihasilkan dari ekspresi genetik tadi. Ya. Biasanya untuk produk derivat atau turunan ini ya bermacam-macam ya bentuknya, bisa hasil persilangan atau perkawinan ya, antar individu ataupun bahan aktif ya dari hasil metabolisme sumber daya genetiknya, enzimnya, gennya dan seterusnya ya. Jadi hal ini yang termasuk di dalam pemanfaatan tadi. Ya. Hasil-hasil persilangan, ya, perkawinan antar individu pun, ya, sehingga menghasilkan mungkin benih atau bibit yang unggul, baik dari untuk bahan pangan, ya, perikanan atau apapun itu. Ya. Sehingga Perjanjian Protokol Nagoya ini dianggap sangat penting bagi Indonesia karena dapat mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang. Ya. Ya, jadi pada saat konvensi keanekaragaman hayati itu pada tahun 2010 tadi yang dibahas tentang hal tersebut. Kemudian tambahan lagi, ya, sebetulnya manfaat yang diperoleh Indonesia melalui ratifikasi Protokol Nagoya ini antara lain tadi, ya, melindungi dan melestarikan tadi sumber daya genetik, kemudian mencegah pencurian, ya, atau pemanfaatan juga, ya, illegal utilization, kemudian menjamin keuntungan. Ya, baik finansial maupun yang non-finansial. Kemudian meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Jadi tetap ada dasar hukumnya. Ya, jadi negara lain kalau memanfaatkan sumber daya kita, ya, genetik kita, tentunya juga sudah ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang bisa diterapkan. Ya, kalau tanpa hukum ya nanti tidak kuat dasarnya. Kemudian menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam. Ya, ini seperti yang diamanatkan pasal 33 UUD 45 ya, bahwa seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan bersama-sama untuk seluruh rakyat, kan seperti itu. Kemudian menegaskan kedaulatan negara ya, atas pengaturan akses terhadap SDG ini, ya, sumber daya genetik. Tadi memberikan insentif dan dukungan pendanaan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi. Nah,
termasuk ini pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Jadi kalau ada teknologi-teknologi baru yang diciptakan oleh negara-negara lain, kita bisa mengakses, gitu ya, kita bisa mengakses. Jadi memang di situ sudah perjanjian tadi sudah sampai ke tahap tadi, ya tujuannya itu. Ya, jadi negara-negara yang maju, yang sudah punya teknologi yang lebih maju dari kita, mungkin itu juga akan menguntungkan kita karena kita juga punya peluang untuk mengaksesnya. Demikian. Jadi protokol Nagoya ini disusun berdasarkan prinsip hukum internasional. Ya. Jadi negara mempunyai kedaulatan hak dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup. Ya, nanti kalau di Indonesia pun harus ada aturan-aturan tadi. Ya, mungkin tadi yang disampaikan di kelompok 5, ya, kalau kita ingin mengeksploitasi sumber daya yang ada ya di tempat kita, itu pun pasti harus ada undang-undangnya. Gitu. Ya, secara nasional, ya, secara nasional itu ada undang-undang yang diterapkan, baik untuk perlindungan terhadap satwa ataupun terhadap tumbuhan, ya, flora atau fauna yang ada di muka bumi Indonesia. Nah, tentunya di dalam peraturan nasional yang berkaitan dengan protokol Nagoya itu ada beberapa undang-undang di sini. Ada berapa itu? Banyak sekali ya, puluhan, 1, 2, 3, 5, banyak sekali undang-undang. Nanti bisa dilihat ya, bahwa untuk undang-undang nomor 5 tahun 90 misalnya. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa untuk undang-undang nomor 5 tahun 90 apa tadi? Tentang apa? Masih ingat enggak tadi Ibu sampaikan? Dasarnya itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem tadi, ya, yang sekarang sedang digodok lagi, akan dirubah lagi, mungkin ada tambahan ya, di sana sini, yang nanti juga akan terbentuk undang-undang lagi, nggak tahu nomor berapa tahun 2021 atau 2022 yang akan datang. Ini dalam taraf mendekati ya, disahkan. Bisa di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ya, jadi banyak sekali undang-undang. Ada nomor 12 tahun 92 ya, tentang sistem budidaya tanaman. Ada nomor 1692 tentang karantina hewan, ikan, tumbuhan. Ya, ada termasuk di situ di dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan protokol Nagoya tadi. Jadi mulai dari awal-awal ya, tahun 90, 92, 94 ya. 94 ini nomor 5 ya, itu tentang pengesahan konvensi perserikatan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Ya, jadi ini PBB sebetulnya sudah melakukan suatu konvensi-konvensi perjanjian secara internasional pada tahun-tahun 90-an sebetulnya. Ya, sebelum tahun protokol Nagoya ini terbentuk pada tahun 2011. Ya, jadi dasarnya adalah demikian. Ya. Jadi termasuk tadi ya dari FAO, WHO dari sisi kesehatan, sisi pangan, ya, jadi mencakup secara keseluruhan.
Tuh ya, jadi termasuk di sini tentang kehutanan, ya. Nomor 4199 itu tentang kehutanan. Kemudian ada juga yang termasuk yang mulai 2000-an ini, ya, nomor 229 2000 itu tentang perlindungan varietas tanaman, ya, dan seterusnya. Jadi mengadopsi dari undang-undang yang ada sebelumnya, ya, supaya apa? Supaya dia dalam protokol Nagoya ini bisa sudah mencakup secara keseluruhan di situ, ya. Termasuk di dalam sistem penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi itu sudah tercantum di situ, ya. Tadi perkebunan, ya, perikanan juga tadi, termasuk undang-undang yang 2004 itu yang pemerintahan juga. Jadi semuanya ini mencakup hal-hal tadi, ya, banyak sekali. Baik dari WHO, ya, dari bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang pertanian, pangan yang berkelanjutan, kemudian dari yang lainnya, ya. Jadi ini banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan protokol Nagoya tadi, ya ini, ya. Jadi sampai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 ini yang sebagai merupakan suatu undang-undang yang berkaitan tadi, yang merupakan protokol Nagoya tadi sudah ada disahkan, ya, melalui undang-undang ini 11/13 tahun 13. Kemudian prinsip, ya, prinsip-prinsip di dalam protokol Nagoya ini tentunya tadi, ya, didasarkan pada prinsip fundamental dari akses dan pembagian keuntungan. Ya, jadi di dalam konvensi tadi itu dibicarakan sampai sedetail itu. Ya, dasarnya apa? Ya, ada penggunaan potensial dari sumber daya genetik, ya, memperoleh prior informed consent atau PIC atau persetujuan atas dasar informasi awal dari negara di mana sumber daya genetik berada sebelum mengakses sumber daya tersebut. Jadi negara-negara yang lain boleh mengakses, ya. Jadi nanti sudah ada, kita bisa negosiasi, ya, kemudian menyetujui syarat-syaratnya, kemudian bisa mengakses dan memanfaatkan sumber daya tadi, ya, tentunya setelah melakukan suatu kesepakatan bersama. Kemudian, nah, itu tadi dasarnya karena tadi, ya, untuk menjamin keadilan bagi pemilik maupun yang pemanfaat sumber daya. Ya, jadi dari hasil-hasil studi itu menunjukkan bahwa nilai sumber daya hayati, ya, itu bisa mencapai 500 sampai 800 miliar US dollar, ya, setiap tahunnya. Ya, ini kan cukup banyak sekali. Ya. Sehingga kalau kita biarkan saja, ya, ada pencurian tentang sumber daya yang ada, ya tentunya ini pun akan merugikan karena nilainya yang begitu besar bagi negara kita. Sehingga upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik ini, ya, dianggap sangat mendesak, ya, supaya
kita tidak rugi yang lebih besar lagi ya, sebagai pemilik sumber daya genetik tadi. Ya, kita harus berupaya untuk melindungi. Gitu ya. Jadi income-nya pun ternyata cukup besar. Jadi kita bisa memanfaatkan hasil pembagian keuntungan ini ya untuk kembali lagi untuk melestarikan, ya. Sehingga kelestarian ini akan terus tetap terjaga. Kemudian sedikit lagi, nah ini ya tadi Protokol Nagoya diadopsi pada pertemuan ke-10 Konvensi Keanekaragaman Hayati pada 2010 di Nagoya, Jepang. Jadi sebelum ada Konvensi Keanekaragaman Hayati ini, sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, Indonesia ya, selain ikut menandatangani protokol ini, ada negara-negara yang lain, ya, Guatemala, India, Jepang, Norwegia, Afrika Selatan, Swiss, Tunisia, mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi negara-negara yang sudah bergabung di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati ini yang disepakati di dalam protokol Nagoya. Nah, protokol ini baru mulai berlaku setelah 50 negara menyampaikan instrumen pengikatan melalui tadi ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, akses termasuk tadi. Ya, jadi dari awal mungkin hanya beberapa negara, ya puluhan negara, kurang dari 10, ya, kemudian meningkat 21, kemudian sampai 50, ya mungkin sekarang juga sudah lebih. Gitu ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan tambahannya ini. Nah, kenapa ini perlu? Ya, tadi rentan pembajakan. Ya. Jadi kekayaan sumber daya hayati memang perlu dikelola sekaligus dilindungi karena tadi negara-negara yang maju akan kalau tidak ada aturan-aturan dia akan mengambil dengan semena-mena. Jadi perusahaan-perusahaan dari negara maju itu kerap sekali mengambil sumber daya genetik tanpa izin. Ya, jadi Indonesia itu tadi yang Ibu sampaikan pernah terjadi praktek-praktek yang serupa. Ya, jadi banyak sekali sumber daya genetik seperti obat-obatan, ya, bahan-bahan industri, bahan pangan yang sudah dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan asing dan pakar-pakar luar negeri yang padahal dia mengambil sumber daya alamnya ini dari Indonesia. Ya. Kalau dulu kan tahun-tahun 80-an dengan bebas. Ya. Alasannya meneliti, ya. Padahal dia mengambil untuk perusahaannya, kemudian dipatenkan. Kalau sudah dipatenkan kita mau apa? Ya, kita nggak bisa apa-apa karena paten pun sudah ada hukumnya. Kita tidak bisa mengklaim. Padahal dia mengambilnya dari negara kita sebetulnya. Jadi dari data-data ternyata sebetulnya untuk obat-obatan, ya, untuk obat-obatan pun mengambil dari sumber daya genetik tadi, ya, sehingga para peneliti luar negeri ini sering ke Indonesia hanya untuk mengambil tadi. Ya. Jadi sebetulnya untuk dari data menunjukkan bahwa 9 dari 10 obat-obatan yang diproduksi itu berasal dari materi genetika. Itulah, padahal sumber daya genetik yang ada di tempat kita itu sangat
banyak sekali. Ya. Dan ini dimanfaatkan untuk tadi termasuk ya, untuk obat-obatan. Ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 150 obat-obatan yang diresepkan dokter di Amerika Serikat, 118 jenis berbasis sumber alam. Ya. Bisa dari tumbuhan, ya 74% tumbuhan, 18% jamur, 5% dari bakteri, 3% dari vertebrate seperti ular. Nah, ini nilai obat-obat tadi dari bahan alam mencapai tadi 40 miliar, 800 miliar kalau sudah menjadi obat. Ya, itu per tahun. Jadi mereka untungnya sangat besar. Nah, jadi yang tumbuh-tumbuhan yang paling banyak kan ada di Indonesia. Nah, jenis keanekaragaman floranya Indonesia luar biasa. Terutama untuk wilayah-wilayah Papua, daerah Maluku, Halmahera, itu juga banyak sekali. Sehingga ini pun kalau dulu keluar masuk bebas, ya orang-orang asing tadi bebas. Ya kita senang-senang. Paling kita mendampingi, gitu ya. Biasanya kan seperti itu, didampingi. Tapi mereka tidak tahu, kita tidak tahu bahwa mereka itu sebetulnya mengambil, gitu ya, mengambil kemudian tadi dipatenkan untuk obat-obatan, ya, kemudian diresepkan ke pasien, ya itu antara lain ya dari sumber daya alam kita. Nah, kalau sudah paten ya, nah sekarang kita baru berpikir ke arah situ. Ya. Sudah merugi berapa ratus miliar US dollar. Ya. Kita baru tahu bahwa mereka kayak dulu pernah waktu kasus flu burung apa ya kalau tidak salah, flu burung ya, mereka ingin diadakan risetnya di Amerika, di luar negeri, di Amerika. Alasannya untuk membuat vaksinnya, ya, membuat vaksin. Nah, kalau sudah membuat vaksin, jadi mereka yang akan patenkan, ya, dipatenkan oleh mereka, kemudian akan dijual ke negara-negara yang lain. Ya tentunya negara-negara yang lain juga akan beli otomatis karena itu merupakan suatu wabah penyakit. Gitu. Ya. Jadi termasuk vaksin-vaksin yang sekarang pun ya negara-negara lain berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Ya. Karena apalagi musim pandemi seperti ini ya, vaksin untuk apa ini flu apa toh ini sampai corona ya, corona ini pun semua negara butuh karena ya semua terjangkit ya, semua negara terjangkit sehingga mereka butuh akan vaksin ini ya, yang mungkin sekarang juga sedang diteliti, dikembangkan oleh masing-masing negara untuk kebutuhan sendiri ataupun untuk diekspor ke negara lain. Gitu. Ya, tentunya ini pun juga kalau mereka menjual, otomatis kita beli. Kalau kita tidak punya vaksinnya kan seperti itu. Ya. Mau nggak mau supaya masyarakat atau penduduk Indonesia bisa terselamatkan. Gitu. Nah itu. Ya, jadi kita bicara tentang tadi paten, vaksin, obat-obatan kita paten, padahal sumber dayanya dari kita misalnya, sehingga ini perlu difikirkan. Untuk vaksin pun kita juga selalu buat ya, ada vaksin Nusantara kemarin ya yang rame-rame akhirnya ditolak dan sebagainya. Sebetulnya masing-masing negara berusaha untuk
membuat vaksinnya sendiri supaya ini juga tidak terlalu besar pengeluarannya untuk pembelian vaksin bagi seluruh rakyat. Jadi kalau negara yang kuat tidak masalah mungkin dengan keuangan. Tapi untuk negara-negara berkembang, ya tentunya sektor-sektor yang lain juga akan ambruk kalau memang nanti tidak bisa kita dukung. Tapi ya sekarang ya mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan untuk pandemi ini segera berakhir, ya ekonomi Indonesia kembali bangkit. Ya. Sekarang sudah mulai banyak, ya mungkin warung-warung dibuka, keramaian sudah mulai ada, tapi juga harus kita tetap prokes, ya, kemanapun harus. Jadi jangan menyepelekan. Ada banyak nih yang di kota-kota kecil itu nggak pada pakai masker. Ya, ini sekarang ada informasi untuk DKI kemarin yang sudah paling rendah, sekarang sudah meningkat lagi. Ya, diperkirakan ini mungkin di bulan-bulan depan ada gelombang ketiga, tapi auzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan ini juga tidak akan terjadi. Ya, tapi ada prediksi ke arah sana. Sekarang sudah mulai meningkat kembali untuk corona ini di negara-negara atau di kota-kota besar. Ya. Kemarin yang penurunannya drastis ya sudah ke level 1 mungkin ya di DKI. Sekarang juga ini meningkat lagi. Gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga prokes yang ketat tetap. Ya, diperkirakan kan ini nanti akan menjadi suatu endemi, ya bukan pandemi lagi tapi endemi. Jadi selalu ada. Seperti kalau kita sakit flu, ya, ya mudah-mudahan untuk vaksinnya yang lebih tepat, ya bisa segera terwujud. Kemudian sudah pada vaksin semua ya? Ada yang belum vaksin? Ada yang belum vaksin enggak ini saudara-saudara mahasiswa? Ya, kalau kondisi sehat sudah ya. Kalau kondisi sehat segera mungkin untuk vaksin untuk mencegah. Ya. Ini juga diperkirakan nanti setelah UTS ada uji coba tatap muka, ya Undip melakukan itu. Ya. Jadi ini juga harus betul-betul dijaga. Kemungkinan nanti awal semester depan ya sudah tatap muka. Jadi Ibu mohon kalian juga tetap jaga ya, kesehatan. Karena ini juga adanya pandemi ini semuanya jadi terhambat ya. Riset-riset yang diadakan di lab-lab juga akhirnya berhenti. Ya, karena apa ya? Tadi kita takut. Jadi karena ini sudah levelnya menurun, jadi ya mungkin agak longgar sedikit ya. Tapi kalau sudah diberi kelonggaran terus jangan lepas dari masker, prokesnya tetap harus dijaga. Jaga jarak tetap ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, mungkin cukup ya. Ibu sebentar lagi 9.20 juga mau ngajar lagi. Jadi Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini ya, untuk mata kuliah biokonservasi. Ibu ada waktu 9 menit untuk mempersiapkan kuliah selanjutnya ya. Jadi hari ini Ibu 3 mata kuliah langsung berturutan mulai 7:30. Dan
jam 1 nanti ekologi akuatik ya, jadi seharian full. Baik, untuk pertemuan saya rasa Ibu cukupkan sekian ya. Ibu bisa mempersiapkan, bisa sarapan-sarapan dulu, tadi belum sempat sarapan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ya, Ibu belum membuka pertanyaan. Saya rasa sudah lah ya, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah yang perjanjian dari yang presentasi dari kelompok 5 tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi Ibu tambahkan saja materi ini tentang perjanjian internasional tadi. Ya, jadi termasuk tadi untuk tujuan-tujuan konservasi itu apa, yaitu tadi menjaga plasmanosfa, sumber daya genetik yang ada antara lain seperti itu. Baik, terima kasih kehadiran dan partisipasinya di dalam perkuliahan ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.